Selamat pagi, Ibu Marlin. Selamat pagi, Bu Imel. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Syukurlah kabar saya hari ini baik-baik saja, seperti yang Ibu lihat. Bagaimana dengan Ibu Imel sendiri? Saya juga lagi baik-baik saja, seperti yang Ibu lihat hari ini. Hari ini Ibu Marlin akan melakukan praktek coaching. Ya, Ibu ya? Iya, Ibu. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu? Siap, Ibu. Baik, Ibu. Kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sesuai dengan perencanaan saya, proses coaching hari ini ada 3 item yang ingin saya kembangkan di sana, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif, dan saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Baik, Ibu. Jadi dari memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali ide-ide dari si coach, Ibu ya? Iya, Ibu. Oke. Dari kompetensi mana yang Ibu sudah sebutkan tadi, ada yaitu yang lebih spesifik yang harus diperhatikan dari ketiganya itu apa? Dari ketiga kompetensi yang ada tadi, satu kompetensi itu biasanya kita sudah alami kalau memang kita melakukan suatu percakapan tentang kehadiran penuh. Itu pastinya kalau kita sudah melakukan percakapan, kita harus mempunyai kehadiran penuh. Tapi yang lebih spesifik yang harus saya kembangkan di sini adalah saya harus berusaha menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian yang berikut, saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk si coach supaya dia bisa menggali potensi dalam dirinya itu. Baik, Ibu. Dari kompetensi itu, indikator mana yang Ibu ingin supaya bisa mencapai tujuan itu? Dari kompetensi yang ada, indikator yang ingin saya temukan, yang ingin saya fokuskan di sana adalah saya ingin si coach ini bisa menemukan solusi atau bisa mencari langkah-langkah yang mana bisa membantu dia dalam mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Baik, Ibu. Jadi saya mohon izin, Ibu untuk mengobservasi Ibu melakukan praktik coaching pada hari ini. Siap, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu Akel. Selamat siang, Ibu Marlin. Apa kabar Ibu Akel hari ini? Kabarnya sehat selalu, Ibu, dan bagaimana dengan Ibu Marlin? Syukurlah kalau Ibu juga dalam keadaan baik. Saya di sini juga dalam keadaan baik saja. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita ini bisa mendukung percakapan kita hari ini ya, Ibu. Amin, Baik, Bu. Ibu. Akhir-akhir ini saya mendengar bahwa Ibu sedang mengalami persoalan atau kesulitan, sehingga Ibu ingin supaya kita bisa berbincang-bincang hari ini. Apa bisa Ibu sampaikan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya sehingga kita bisa bahas bersama, bisa berbincang, bisa mencari tahu solusi atau seperti apa untuk hari ini, Ibu? Ya, Bu Marlin, terima kasih karena sudah menerima saya.
Memang benar Bu, saya mau sampaikan ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira setelah kita melakukan perbincangan ini, sebelumnya saya ingin tahu dulu persoalan apa yang Ibu hadapi di dalam kelas. Permasalahan seperti apa yang Ibu Iya Bu, alami? oke baik Ibu Marlin. Persoalan yang saya alami di kelas ini, menurut saya bahwa memang mungkin kita sudah menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, tetapi yang saya rasakan itu bahwa pembelajarannya itu sama terus. Saya maunya ada perbedaan, ada perubahan begitu Ibu. Maksudnya bahwa dalam pembelajaran itu lebih interaktif dan komunikatif juga, baik antara siswa dengan kelompok, dan saya sebagai guru hanya memfasilitasi saja. Sedangkan yang saya alami ini, saya merasa bahwa saya hanya masih di tempat, jadi saya ingin sekali untuk keluar dari persoalan ini. Oke baik, baik Ibu Akel, sesuai dengan yang saya dengar apa yang Ibu alami di kelas. Menurut Ibu, andaikan saja misalnya proses pembelajarannya sampai pada level yang sangat baik, itu dia sudah berada pada level 10 misalnya. Kira-kira menurut Ibu saat ini Ibu berada pada level mana? Level berapa Ibu? Saya masih posisinya di level 5 Ibu. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira dari level 5 itu yang Ibu inginkan atau yang Ibu mau supaya bisa mengalami perubahan, kira-kira Ibu mau berada pada level berapa? Ya Ibu, ini karena taraf atau proses pembelajaran yang saya inginkan itu minimal level 8, karena mungkin 10 itu levelnya sempurna. Jadi saya perlu proses untuk itu. Untuk sementara saya menginginkan perubahan itu bisa tercapai sampai kepada level 8. Sudah sangat baik itu Ibu, impian Ibu untuk mencapai level 8. Dari keinginan Ibu untuk mencapai level itu, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan sehingga bisa mencapai atau bisa ada perubahan yang terjadi di sana? Ya, usaha yang saya lakukan Ibu, kebetulan di sini sinyal saya nih langsung tinggal di tempat tugas Ibu, yang notabene jaringannya sangat susah, sehingga saya rasa bahwa perkembangan perubahan itu agak bukan sulit tapi mungkin membutuhkan proses. Jadi saya biasanya memanfaatkan itu ketika saya pergi ke kota atau di waktu-waktu tertentu saya mencari jaringan hanya untuk bisa melihat mungkin di YouTube atau mengikuti kegiatan webinar sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya dalam kaitannya dengan perubahan pembelajaran di kelas Ibu. Oke, baik Ibu, Ibu sudah berpikir, kemudian sudah berusaha untuk melakukan Oke baik Ibu, Ibu sudah berpikir untuk mencari jalan keluar. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan? Dari usaha yang Ibu lakukan ini, kira-kira menurut Ibu strategi mana yang lebih membantu Ibu dan mempercepat Ibu untuk melakukan perubahan itu?
Ya Ibu, kebetulan saya juga adalah seorang CGP Ibu dan masih dalam proses pendidikan. Di sini saya mendapatkan ilmu baru, nuansa baru yang bisa eh, meningkatkan progres pembelajaran saya di kelas. Teristimewa mungkin di dalam pembelajaran diferensiasi. Jujur memang saya belajar Ibu, memang sudah mengenal ini jauh sebelum COVID tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi kita hanya sekedar mendengar, mengikuti kegiatan MGMP, tetapi tindak lanjutnya itu tidak ada Ibu, sehingga pembelajaran di kelas masih yang sama-sama saja. Kalaupun kita melakukan kegiatan diskusi kelompok, tapi modelnya sama saja, belum ada perubahan sama sekali. Jadi melalui pendidikan guru penggerak ini juga saya banyak belajar dari teman-teman, sehingga mudah-mudahan ke depan itu bisa membantu saya, menolong saya agar terdapat perubahan Ibu. Juga belajar tidak hanya sekedar membuat perangkatnya saja Ibu, tetapi juga saya belajar hal baru, yaitu dalam meningkatkan keterampilan saya dalam ber-IT, karena saya merasa bahwa dengan itu mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik dan menyenangkan anak, sehingga pembelajaran saya di kelas itu bisa berubah. Begitu Ibu. Oke, baik Ibu. Ibu merasa bahwa selama ini Ibu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, tapi sepertinya dalam pelaksanaannya masih saja seperti ini. Dan Ibu mau dengan strategi baru, yaitu mengikuti kegiatan program guru penggerak. Mungkin ini satu cara atau strategi yang bisa membantu Ibu untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari strategi atau usaha yang Ibu lakukan ini, dalam perjalanannya ini apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain atau Ibu berusaha sendiri? Semuanya Ibu, artinya begini, yang pertama itu saya mencari tahu di Google ataupun belajar di tutorial YouTube. Lalu kalau saya mengalami kendala, saya biasanya tanya di teman-teman, entah itu rekan-rekan CGP ataupun teman-teman yang ada di sekolah. Terus kalau dari hasil penjelasan mereka juga saya merasa belum terlalu paham dengan baik, yang berdampak terhadap pemanfaatan IT secara maksimal. Saya kemudian belajar lagi, jadi kolaborasi antara strategi-strategi tadi Ibu. Karena kalau hanya satu cara itu, menurut saya dan yang saya alami itu belum bisa mencapai. Jadi setelah saya belajar di YouTube, saya mulai belajar sendiri sambil belajar YouTube, kemudian sambil juga mempraktekkan, begitupun sambil bertanya kepada teman-teman yang lebih mahir seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Sangat luar biasa ya Ibu. Ibu sendiri merasa bahwa tidak mau berada di tempat, Ibu mau berubah dan berusaha. Ibu tidak mau menggunakan satu strategi saja, tapi Ibu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berbagai cara. Intinya bisa membantu Ibu supaya proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berubah dan lebih menyenangkan untuk siswa. Luar biasa sekali Ibu. Dari usaha yang Ibu lakukan, kemudian bantuan-bantuan dari teman-teman maupun belajar mandiri, dari semua itu kira-kira mulai kapan Ibu bisa laksanakan itu dan bisa melihat kira-kira hasilnya itu nanti? Saya sudah sedang memulainya Ibu. Kebetulan saya mencoba secara khusus aplikasi Canva Ibu. Jujur bahwa masuk di dalam pendidikan guru penggerak ini membuat saya bertambah ilmunya dalam memanfaatkan aplikasi Canva, karena dengan adanya Canva ini memberikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan siswa,
sehingga saya bisa mengatasi permasalahan atau problem yang saya alami di kelas. Eh, apa Khusus untuk Canva ini jujur Ibu, awal saya sangat sulit ketika mengakses Canva. Tetapi karena bantuan teman-teman juga usaha saya juga, akhirnya saya walaupun belum mahir-mahir sekali, tetapi saya sudah mencobanya beberapa kali Ibu. Bahkan untuk suara saya ke dalam video saya sudah coba semua dan itu puji Tuhan berhasil Ibu. Tapi saya juga masih belum merasa terlalu puas Ibu. Saya ingin lebih bagus lagi karena saya belajar dari teman-teman CGP, terutama Ibu Marlin, juga Ibu Email yang notabene belajar otodidak, satu kali langsung bisa dengan hasil yang lumayan bagus. Sementara saya walaupun dalam proses ini saya masih merasa kurang Ibu. Saya maunya harus yang lebih bagus sehingga apa yang saya cita-citakan tadi itu bisa tercapai. Pembelajaran di kelasnya menjadi lebih hidup, lebih interaktif, menyenangkan, menarik buat mereka, sehingga ada peningkatan. Seperti itu, Ibu. Wow, saya senang sekali mendengar Ibu punya semangat, Ibu punya tekad bahwa Ibu mau tidak mau terus berada di tempat, tapi Ibu mau berubah. Melihat orang lain maju, Ibu juga inginnya maju, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang Ibu tekadkan, inginkan ini dengan kemauan yang begitu besar dari pribadi Ibu, mudah-mudahan membantu Ibu dan memperbaiki proses pembelajaran Ibu nantinya. Baik. Ibu, yang terakhir pertanyaan untuk Ibu karena waktu kita sudah sangat tinggal beberapa menit lagi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan sehingga membuat Ibu merasa lebih nyaman daripada sebelum kita melakukan percakapan tadi? Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertemuan kita pada hari ini karena sangat memberi support lebih untuk saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi, secara khusus untuk anak-anak saya. Saya juga sangat berterima kasih luar biasa kepada Ibu Kepala karena sangat-sangat mendukung saya baik dari proses awal sampai kepada perubahan pada pembelajaran nanti. Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya juga mengharapkan supaya Ibu Akel, jangan hanya Ibu Akel sendiri yang mau berubah. Saya harap Ibu bisa mengajak teman-teman lain, berkolaborasi dengan teman-teman lain sehingga teman-teman lain juga harus punya niat seperti Ibu Akel, yang mau supaya pembelajaran di kelas itu harus berubah, harus harus bisa memenuhi kebutuhan siswa saat ini. Jadi jangan hanya Ibu sendiri, tolong bisa mempengaruhi teman-teman lain supaya kita semua seiring sejalan untuk mengembangkan proses pendidikan kita ke depan. Terima kasih Ibu Akel sudah bisa menceritakan apa yang Ibu alami, dan Ibu Akel sendiri sudah berusaha untuk mencari tahu jalan keluarnya. Hanya itu saja yang saya punya harapan dari Ibu Akel untuk bisa terus mempunyai kemauan dari dalam diri untuk berubah dan bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu Akel. Selamat pagi Ibu Akel. Marlin sudah melakukan praktek coaching pada pagi hari ini. Di dalam praktek yang saya lihat tadi sudah memunculkan
hubungan sesama mitra dengan Ibu Akel. Baik Ibu, ini yang tadi Ibu sudah lakukan itu pada saat coaching itu terkait indikator pencapaian itu, apakah sesuai dengan Ibu inginkan atau tidak Ibu? Sesuai dengan proses percakapan coaching tadi, saya merasa sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena saya sudah melalui dengan mengikuti alur Tirta, sehingga si coach bisa menggali potensi masalah yang dia alami, mencari tahu mengetahui sendiri apa persoalan apa yang dialami, kemudian sendiri mencari tahu solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi persoalannya. Baik Ibu, jadi prosesnya tadi itu sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya. Sudah sesuai dengan alur Tirta, dan sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Karena saya mengamati tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya itu dia bisa menemukan solusinya dalam proses itu, sehingga dia bisa menjalankan, dia mengatasi masalahnya tersebut. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan tadi? Oke, Ibu, sesuai dengan proses percakapan kami tadi, yang saya merasa bahwa yang harus saya kembangkan di sana itu adalah saya harus lebih memahami lagi proses Tirta itu secara baik, dengan saya harus bisa belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu. Saya harus belajar lebih banyak lagi, sehingga proses coaching yang saya lakukan ke depan bisa berjalannya jauh lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan. Baik Ibu, sebagai manusia pasti kita menginginkan yang terbaik. Ibu sudah melakukan coaching hari ini dengan luar biasa. Semoga kedepannya lagi lebih bagus lagi Ibu. Siap Ibu, siap. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching pada hari ini Ibu. Terima kasih juga Ibu atas masukan dan saran serta perbaikan yang akan saya lakukan ke depan nanti. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Marlin. Pagi juga.